Ya. Jangan bahasa Inggris, kalau bahasa Sabu kamu kenal, bahasa roti kamu kenal, bahasa Sumba kamu kenal, pokoknya yang tidak kamu kenal. Lalu lanjut lagi. Barjan mengatakan, penulis yang sama mengatakan bahwa pada peristiwa-peristiwa ini orang bisa mengalami gemetar yang tidak disengaja, bibir yang menggagap, dan gigi yang gemelutuk. Dia menenteramkan hati mereka dengan mengatakan bahwa itu merupakan bagian dari paket dan mungkin hanya menunjukkan bahwa sampai saat itu mereka telah menahan atau menolak dia dengan bibir mereka. Jadi mengapa sampai gemetar? Itu karena tahan. Jangan tahan Roh Kudus, jangan tahan, lepas. Ya, kalau sama gini kan itu kan kamu tahan, lepas. Maka dia mulai keluar. Gerakan pita suaramu. Ya, seperti itu. Pendiri Mormon, yaitu Joseph Smith, seorang pemimpin bidat. Dia di dalam mengutipkan, dia mengajarkan soal bahasa roh. Dan Joseph Smith mengatakan begini. Berdirilah, ucapkanlah atau buatlah bunyi. Dan teruslah membuat bunyi-bunyi tertentu. Dan Tuhan akan membuatnya menjadi bahasa roh. Berdirilah, bikin bunyi sudah. Tapi jangan kamu kenal. Ya. Teori yang lain agak bertentangan. Ucapkan satu kata boleh dikenal. Tapi makin lama makin cepat. Sementara dia makin cepat, dia harus makin kabur. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Itu teori-teori yang mereka ajarkan. Kalau kita omong seperti ini, mereka menganggap kita menghina Roh Kudus. Tapi Roh Kudus mana yang kita hina? Ini jelas penyelewengan terhadap bahasa roh asli yang dinyatakan. Bahasa roh itu karunia yang diberikan tanpa pernah mempelajarinya sama sekali. Tahu-tahu jadi. Tapi ini direkayasa dengan berbagai macam teori dan trik-trik untuk membawa sampai pada suasana yang demikian. Makanya jangan heran kalau semua bahasa roh bisa lalalala, hanya itu saja lalalala. Wih, rasanya juga kayak ada urapan. Ya. Tapi ada orang bilang begini, saya tidak pernah belajar, tahu-tahu muncul dengan sendiri. Ada kemungkinan? Ada. Tapi bahwa itu muncul dengan sendiri tidak otomatis jadi benar. Karena kalau yang muncul bahasa roh di Kisah pasal 2 itu bahasa di dunia ini, betul-betul bahasa dan ada di dunia ini dan orang yang dengar mengerti. Sedangkan kamu tanpa pelajari tahu-tahu munculnya sendiri menjadi jiji. Itu tetap biarpun muncul sendiri tidak dipelajari tetap salah dari Kisah pasal 2. Terus kalau memang bukan disengaja, terus muncul dari mana? Saudara, dalam buku saya soal bahasa roh, saya jelaskan bahasa roh apa yang populer sekarang. Saya membaginya menjadi 3. Pertama, itu bisa hasil belajar. Tiru meniru. Karena dia lihat pemimpinnya lalalala, dia ikut lalala. Pemimpinnya jiji, dia ikut jiji. Itu hasil tiru atau hasil belajar. Kedua, itu bisa orang kesurupan, itu bisa. Ada banyak data bisa dibuktikan bahwa dalam penyembah-penyembah berhala itu mereka tahu-tahu memperoleh suatu bahasa aneh saat mereka dalam kondisi trans.
Tapi juga ini bisa bukan pengaruh setan, bukan juga belajar, tapi apa? Efek psikologis. Bisa terjadi efek psikologis. John F. MacArthur mengatakan bahwa orang berbahasa roh itu masuk ke dalam apa yang disebut sebagai motor automatism, yang secara klinis itu sebagai pemutusan radikal di dalam dirinya dengan hal-hal di sekelilingnya. MacArthur bilang begini, motor automatism itu menghasilkan pemutusan dari hampir semua otot dari kendali kesadaran. Terus, orang-orang yang menerima bahasa roh jenis ini serupa dengan orang-orang yang menonton musik rock. Dalam kegembiraan dan emosi yang berluap-luap di tengah-tengah musik atau lagu yang keras, mereka menyerahkan kontrol dari pita suara dan sebagian besar otot mereka. Mereka jatuh ke tanah dan mulai tergeletak. Terus, ketika emosi meninggi dan tekanan meningkat, bahasa roh muncul. Itulah sebabnya saudara, pengaruh musik penting sekali. Biasanya terjadi bahasa roh estatik seperti ini, efek psikologis. Kalau musiknya besar, saya lupa namanya, ada seorang budayawan Bali yang meneliti tentang musik-musik semacam gamelan dan sebagainya. Dia mengatakan bahwa musik itu dalam sikon tertentu itu bisa mempengaruhi jiwa. Itulah sebabnya terjadi kenapa dengan musik-musik orang bisa kesurupan. Nah, musik yang dapat memberikan kesurupan itu adalah musik yang bagaimana? Pertama, musik itu tidak boleh banyak naik turun nada. Tidak, dia hanya boleh range beberapa nada diulang-ulang. Itu memicu terjadinya suasana estatik. Coba mari pemusik maju sini. Cepat semua. Yang, oh ya, ini kan semua kan mantan semua nih. Ini pemantan pemain semua saya tahu. Ayo coba. Ayo. Kita omong begini bukan karena apa, tapi kita memang dari dulu pemain semua. Yo ini kamera, perhatikan ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat. Oh, curahkanlah Haleluya.
Saya pengalaman menumbangkan orang dalam kasus seperti itu. Apalagi menumbangkannya gampang. Suruh mereka maju semua seperti itu. Coba ulang. Pak Lumi mari sini. Surahkanlah. Suasana trans bisa diciptakan. Saudara rasa seperti itu kalau menyanyi semua begitu, semua sama-samanya bulu badan berdiri. Lalu mereka bilang ini urapan Roh Kudus. Listrik mati, urapan roh hilang. Tidak. Itu pengaruh musik. Pengaruh musik. Sudah, cukup. Mau tambah lagi? Maka saudara jelas, selain itu efek psikologis menurut saya, itu ada pengaruh sugesti. Tanpa mereka sadari, terutama pendeta-pendetanya, pengkhotbah-pengkhotbahnya, tanpa sadari. Sugesti dalam tingkat tertentu sudah dimainkan. Seperti kata MacArthur, mereka tunduk kepada kuasa sugesti dan melakukan segala sesuatu yang disugestikan. Ketika emosi meninggi, tekanan meningkat, bahasa roh muncul. Makanya dalam kasus-kasus seperti tadi, kalau semua sudah ribut itu, saudara perlu keluarkan suara terus semua. Saudara terangkat secara psikologis. Memunculkan. Semua bahasa aneh akan muncul. Dan mereka mengklaim sebagai bahasa roh. Bagi saya, semua itu adalah manipulasi pekerjaan Roh Kudus. Oke, sekarang yang ketiga. Apa tujuan bahasa roh diberikan? Untuk apa Tuhan memberikan bahasa roh pada murid-murid saat itu? Pertama-tama saudara harus ingat, ini bahasa rohnya karena Roh Kudus berikan. Roh Kudus diberikan, ini kan ada janji sebelumnya. Lalu janji Tuhan Yesus untuk berikan Roh Kudus itu untuk apa kepentingannya? Kalau kita melihat ayat-ayat tertentu di dalam Alkitab, kelihatan bahwa pemberian Roh Kudus itu ada kaitan dengan misi. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan jadi saksi. Ini bersaksi tentang Kristus. Berarti pemberian Roh Kudus hubungan dengan misi pemberitaan Injil. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran, dia akan bersaksi tentang aku. Jadi pemberian Roh Kudus ada hubungan dengan kesaksian tentang Yesus. Nah, kalau Roh Kudus itu, pemberian Roh Kudus berhubungan dengan kesaksian atau pemberitaan Injil, waktu Roh Kudusnya datang, Roh Kudusnya memberikan kemampuan berbahasa pada murid-murid saat itu, maka harus diartikan pemberian bahasa roh pada masa itu dilakukan dalam kepentingan misi. Kepentingan penginjilan. Karena itu pada saat murid-muridnya mulai berbahasa roh, apa yang mereka omong? Perhatikan ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab,
kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi mereka ada mujizat bahasa, itu bahasa roh. Tapi bahasa rohnya itu digunakan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Apa itu perbuatan besar? Di dalam perjanjian lama istilah itu muncul berkali-kali. Dan itu menunjukkan tindakan Allah menolong dan menyelamatkan umatnya. Pertama kali istilah ini muncul dalam perjanjian baru, itu dalam konteks kelahiran Yesus. Muncul di dalam nyanyian pujian Maria, Lukas 1 ayat 49. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Maria merasa bahwa dia dipilih untuk menurunkan Mesias Kristus ke bumi ini. Itu adalah perbuatan besar dari Allah. Berarti perbuatan besar dari Allah itu ada hubungan dengan Kristus dalam Lukas 1 dalam kasus kelahiran Kristus. Tapi mengingat bahwa Yesus sudah mati dan bangkit naik ke surga. Dan kita melihat kesaksian murid-murid berkisar pada dua hal ini. Yaitu Kristus telah mati, Kristus telah bangkit. Maka boleh kita simpulkan bahwa perbuatan-perbuatan besar yang mereka ucapkan dalam berbagai bahasa itu berkenaan tentang karya-karya Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Henry bilang begini, ada kemungkinan bahwa para rasul berbicara mengenai Kristus dan penebusan dosa olehnya serta anugerah Injil. Dan semua ini memang merupakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, yang untuk selama-lamanya akan menjadi suatu perbuatan ajaib di mata kita. Matthew Paul, perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, hal-hal yang telah Allah lakukan secara luar biasa, khususnya kebangkitan juru selamat kita yang diberkati dari kematian, yang merupakan pekerjaan yang paling indah dan alasan utama di mana dunia dipertobatkan dan kepada siapa para rasul bersaksi. Berarti mujizat bahasa roh itu dilakukan. Murid-murid berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Isi omongannya adalah Injil. Supaya orang mengerti tentang Tuhan Yesus. Jadi bahasa roh di Kisah pasal 2 itu diberikan dengan kepentingan misi. Tapi kalau memang untuk kepentingan misi, ngapain harus pakai bahasa roh? Perhatikan ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit ini. Pada waktu itu di Yerusalem ada orang-orang Yahudi dari segala bangsa. Ini orang-orang apa? Ini orang-orang Yahudi diaspora. Orang-orang Yahudi diaspora adalah orang-orang Yahudi yang tidak tinggal di wilayah Israel. Ini seperti orang Rote yang tidak tinggal di Rote. Kalau saudara orang Rote tinggal di Kupang, itu namanya saudara orang Rote diaspora. Orang Sabu yang tinggal sini, Sabu diaspora. Nah, orang Yahudi juga ada banyak orang Yahudi diaspora tidak tinggal di wilayah Israel. Kenapa sampai mereka tidak tinggal di wilayah Israel? Ini semua ada hubungan dengan penaklukan Babilonia atas bangsa Yahudi yang dibuang 70 tahun. Pada waktu 70 tahun, sebagian saja orang Yahudi pulang, banyak tidak pulang. Karena sudah mapan di Babilonia. Selain itu saudara, pada waktu Raja Babel menaklukkan bangsa Yehuda, penaklukannya bukan ala Belanda. Belanda jajah kita di Indonesia, Belandanya datang tinggal di Indonesia, jajah kita di tanah kita. Tapi Babilonia tidak. Babilonia ini menguasai banyak bangsa. Ini bangsa A, bangsa B, bangsa C, bangsa D. Begitu Nebukadnezar menaklukkan bangsa A. Ini semua dari depan ke belakang ini. Separuh saya ambil taruh di sini, di tempat saya. Separuh saya buang ke sini, buang ke sini, buang ke sini. Setelah itu saya taklukkan ini lagi. Sebagian ambil ke sini, lalu sebagian buang ke sana, buang ke sana, buang ke sana. Bangsa C diambil separuh ke sini, buang ke sana, ke A, buang ke B, buang ke D. Taklukkan lagi bangsa D. Ambil separuh ke sini, buang di A, buang di B, buang di C. Maka tersebarlah seluruh bangsa di seluruh kerajaan dunia ini. Kenapa Nebukadnezar bikin taktik begitu? Karena begini. Sekarang yang tinggal di kerajaan B ini bukan lagi orang asli B. Tapi sudah bangsa lain yang masuk. Apakah orang-orang ini akan memperjuangkan kemerdekaan bangsa B? Untuk apa memperjuangkan? Itu bukan bangsa mereka, hanya tinggal saja di sini. Maka semua bangsa tidak ada yang memberontak, berjuang atas nama tanah air, tidak ada.
Karena mereka tidak tinggal di tanah air mereka. Sejak dari itulah orang Yahudi dibuang-buang kemana-mana. Yang ada di tanah Israel itu yang ikut pulang pada zaman Zerubabel, Esra, Nehemia. Itu pulang yang ada. Tapi mayoritas itu ada di luar negeri. Tapi saudara, orang Rote tinggal di Kupang. Waktu mau kebaktian tidak perlu pulang Rote. Kenapa? Karena di Kupang ada gereja. Orang Timor tinggal di Sulawesi tidak perlu pulang kebaktian di Timor. Karena di Sulawesi ada gereja. Tapi orang Yahudi tidak begitu. Mereka punya bait Allah satu saja. Dan ada peraturan yang diberikan dalam hukum Taurat. Keluaran 23 ayat 17. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap hadirat Tuhanmu. Tuhan, Yahweh. 3 tahun sekali harus datang di Yerusalem. Jadi biar tinggal di seluar bangsa Israel 3 tahun sekali. Pada hari raya khusus. Mereka harus masuk ke Yerusalem untuk ibadah. Maka saudara-saudara, hari Pentakosta, ya, bergerombolanlah semua bangsa. Orang Yahudi memang, tapi sudah lahir nenek moyang mereka mungkin nenek moyang Yahudi, tapi mereka sudah lahir dan besar di Mesir, di Arab, di Asia, di Pamfilia, di Mesopotamia. Jadi orang Yahudi tapi berkebangsaan lain. Pada hari itu, hari Pentakosta, mereka kumpul semua pada saat itu. Nah saudara, ini orang Israel, orang Yahudi, tapi sudah lahir besar di bangsa lain. Ngerti bahasa Ibrani? Itu sama seperti anak sekarang di Kupang, orang Rote di Kupang tidak tahu bahasa Rote lagi. Kalaupun tahu sedikit-sedikit. Tapi mau bercakap-cakap sukar. Di rumah kami kalau bapak mama mau omong rahasia, omong pakai bahasa Rote, aman. Anak semua tidak tahu. Tapi kalau sering dengar kami hanya tahu beberapa kosakata saja. Mai falie, mama ala ita falie. Nah, itu saja. Kita cuma tahu itu. Nah, karena itu, karena ada kewajiban agama, mereka harus datang ke Yerusalem. Tapi kalau khotbahnya dalam bahasa Ibrani, mereka tangkap sedikit-sedikit. Tapi ada bahasa internasional, bahasa Yunani. Biarpun Yunani bahasa internasional, tidak semua orang tahu. Ya, saya orang Rote diaspora. Bahasa Rote juga tahu seujung jari. Kalau saya dengar khotbah dalam bahasa Rote pasti gelap. Bahasa internasional ada bahasa Inggris tapi tidak memadai. Jadi kalau orang khotbah dalam bahasa Inggris pasti saya berat. Tapi kalau orang omong dalam bahasa Indonesia saya pasti tahu. Nah, sekarang orang-orang yang minim bahasa Ibrani dan bahasa Yunani semua ada kumpul di Yerusalem. Di bait Allah. Kalau murid-murid beritakan Injil pakai bahasa Ibrani, pasti banyak yang tidak nyambung. Kalau pakai bahasa internasional, bahasa Yunani, jangankan pendengar, mungkin murid-murid pun tidak tahu. Karena mereka orang tidak berpendidikan. Dan terus pakai bahasa apa supaya begini banyak orang dari segala bangsa bisa dengar Injil tentang Yesus? Di saat itulah Tuhan membuat sebuah mujizat. Bahwa murid-murid diberikan kemampuan berbicara dalam bahasa-bahasa lain tentang perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Sehingga orang Yahudi dari Mesir datang bisa dengar Injil dalam bahasa Mesir. Orang Asia datang dengar Injil dari bahasa Asia. Orang Mesopotamia dengar Injil dalam bahasa Mesopotamia. Orang Arab dengar Injil dalam bahasa Arab. Sehingga akhirnya mereka semua mengerti Injil dengan harapan pulang kembali ke negara mereka. Mereka membawa Injil tentang Yesus Kristus. Pendeta Budi Asali bilang, Allah memilih saat ini supaya mereka semua bisa mendengar Injil dan supaya setelah itu mereka bisa kembali ke negaranya untuk menyebarkan Injil di negaranya masing-masing. Itulah sebabnya kenapa harus ada bahasa roh di Kisah pasal 2 ini. Demi kepentingan misi supaya orang-orang bisa dengar Injil.
Sekarang kita tahu bahwa kita harus beritakan Injil ke seluruh dunia. Tapi kendalanya susah karena orang tidak mengerti bahasa kita, kita tidak mengerti bahasa orang. Zaman sekarang kita bisa jalan bawa kamus, bawa Google Translate, bawa translator. Orang ngomong di sana langsung diterjemahkan, kita dengar di telinga dalam bahasa kita. Tapi bagaimana dengan zaman itu? Kesempatan dilakukan saat semua bangsa berkumpul, itulah Injil diberitakan dalam bahasa mereka. Kalau begitu, bahasa roh itu fungsinya apa? Bahasa roh berfungsi untuk pemberitaan Injil. Bahasa roh bukan berfungsi untuk berdoa. Bahasa roh tidak berfungsi untuk praise and worship. Bahasa roh berfungsi untuk pemberitaan Injil. Sekarang, Injil diberitakan untuk orang beriman atau orang tidak beriman? Kalau saya beritakan Injil, saya akan beritakan Injil pada orang beriman atau orang tidak beriman? Kalau dia sudah beriman, ngapain saya beritakan Injil? Saya memberitakan Injil kepada orang tidak beriman. Kalau saya memberitakan Injilnya dalam bahasa roh, maka bahasa roh itu untuk orang beriman atau untuk orang tidak beriman? Ya? Yang jelas. Injil itu untuk orang tidak beriman. Kalau saya beritakan Injil dalam bahasa rohnya untuk orang beriman atau tidak beriman? Untuk orang tidak beriman. Itulah sebabnya Paulus bilang 1 Korintus 14 ayat 22. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda. Bukan untuk orang beriman, tapi untuk orang tidak beriman. Jadi bahasa roh itu dikhususkan untuk orang tidak beriman. Maksudnya apa? Karena orang tidak beriman, tidak percaya, bahasa roh digunakan untuk memberitakan Injil. Bahasa roh dipergunakan untuk orang tidak beriman supaya ngerti. Jadi bahasa roh itu bukan untuk berdoa. Bahasa roh bukan untuk praise and worship, bukan. Bahasa roh untuk penginjilan. Tapi bagaimana dengan 1 Korintus 14 ayat 27? Kalau tidak, sekarang coba ya, bahasa roh bukan digunakan komunikasi dengan Tuhan. Ya, kita mau lihat aturan bahasa roh ya. Yang Paulus berikan. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, harus ada lain menafsirkan. Ada 3 peraturan. Bicara maksimal 2 atau 3 orang. Bicaranya satu persatu. Perlu ada yang menafsirkan atau menerjemahkan. Perhatikan persyaratan ini. Yang ngomong harus 2-3 orang. Kenapa? Karena 100 orang omong bersamaan, kita tidak tahu lu omong apa. Sekarang saya tanya, kalau 100 orang langsung bicara kepada saudara, saudara akan mengerti? Saudara tidak mengerti. Kalau 100 orang pada saat bersamaan ngomong pada Tuhan, Tuhan mengerti? Kalau Tuhan mengerti. Tapi kalau orang tidak mengerti. Ngomongnya seorang demi seorang. Kalau 3 orang, 100 orang ngomong dengan saya, tapi satu-satu saya mengerti. Tapi kalau bareng-bareng tidak mengerti. Tapi apakah 3 orang ngomong bersamaan pada Tuhan, Tuhan mengerti? Tuhan mengerti. Lalu harus ada yang menafsirkan atau menerjemahkannya. Kalau itu untuk Tuhan, Tuhan perlu penerjemah? Tidak perlu. Yang butuh penerjemah adalah manusia. Kalau begitu dari 3 peraturan ini, sebenarnya bahasa roh memang bukan dimaksudkan untuk bicara dengan Tuhan. Bahasa roh itu omong dengan orang, makanya omongnya paling banyak 2-3 orang omong satu-satu dan harus ada yang menerjemahkan. Kalau sama Tuhan, untuk Tuhan tidak perlu peraturan seperti ini. Jutaan orang bicara sekaligus, ramai-ramai pun Tuhan tidak kelabakan. Jadi aturan bahasa roh ini menunjukkan bahwa bahasa roh itu sebenarnya untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Tapi keberatan, ada 2 keberatan. Ada banyak, saya omong 2 saja. Bagaimana dengan 1 Korintus 14 ayat 2? Mari lihat ayatnya.
Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Nah ini tadi saya sudah jelaskan, ini bahasa sindiran. Maksudnya, lu kalau omong dalam bahasa roh tidak pakai terjemahkan itu, lu seolah-olah hanya omong pada Tuhan Allah saja. Ya, untuk penambahannya saya kasih komentar dari Budi Asali. Arti sebenarnya dari kalimat ini adalah tidak ada orang yang mengerti kata-katamu kecuali Allah. Ada yang menganggap bahwa ini adalah suatu sindiran bagi mereka. Jadi Paulus menyindir mereka. Apakah kamu mau berkhotbah kepada Allah? Lalu saudara perhatikan berikut. Tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Tadi katanya bahasa roh itu harus mengerti. Kok ini bilang tidak ada orang mengerti bahasanya. Di sini Alkitab Indonesia bilang tidak ada seorang pun mengerti bahasanya. New International Version menerjemahkan no one understand him. Tidak ada satu orang pun bisa mengerti dia. New American Standard Bible, no one understand. Tidak seorang pun mengerti. Jadi maksudnya adalah bahwa kalau bahasa itu tidak ditafsirkan atau diterjemahkan, tidak ada seorang pun yang bisa mengerti. Dan itu dianggap sebagai orang aneh. Kalau kamu omong tidak ada yang bisa mengerti, kamu orang aneh, kamu gila. Makanya ayat 23 mengatakan, jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama, dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuk orang luar atau orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Semua ngomong tidak ada jelas mengerti ini, kamu gila itu. Lalu dalam potongan terakhir dikatakan, oleh roh dia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Oleh roh. Berarti kan oleh roh, berarti Roh Kudus. Tidak saudara. Dalam terjemahan asli, roh ini bukan R besar. Di dalam bahasa asli tidak ada R besar, tidak ada R kecil, tidak ada. Maka dia hanya pneumati pakai huruf kecil. Maka ini belum tentu Roh Kudus. Tapi Lembaga Alkitab Indonesia waktu menerjemahkan mengira ini Roh Kudus. Lalu mereka mencetaknya dengan R besar. Tapi saudara bisa lihat di dalam terjemahan Alkitab yang lain. Itu tidak menggunakan. Jadi ini bukan Roh Kudus. Tapi bisa menjadi roh orang itu sendiri. Lalu bagaimana lagi dengan keberatan kedua? 1 Korintus 14 ayat yang ke-14. Jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku yang berdoa. Tapi akal budiku tidak berdoa. Tidakkah ini menunjukkan bahwa Paulus sendiri bicara berdoa bahasa roh? Saudara perhatikan ayat ini. Akal budiku tidak turut berdoa. Itu kalau dilihat di dalam Alkitab Yunani, akarpos. Ya, itu artinya tidak berbuah. Maka NIV misalnya, dia menerjemahkan, my mind is unfruitful. Pikiranku tidak berbuah. New American Standard Bible sama. My understanding is unfruitful. Pikiranku ya atau pengertianku tidak berbuah. Maksudnya apa? Begini. Kembali ke 1 Korintus 14 ayat 14 tadi di atas. Jika aku berdoa dengan bahasa roh, rohku berdoa, maka akal budiku tidak berbuah. Akal budiku kalau saya berdoa dalam bahasa roh, maka akal budiku tidak akan menghasilkan buah. Buah apa di sini? Maksudnya kan saya ini ngomong. Kalau saya ngomong begini kan saya berharap kata-kata saya ini, akal ini kan saya lagi transfer knowledge. Memberi pengetahuan kepada saudara. Kalau saudara mengerti apa yang sedang saya omong, berarti akal budiku berbuah di dalam pikiranmu. Kalau saya omong panjang lebar, saudara tidak paham, itu namanya akal budiku tidak berbuah di dalam pikiran saudara. Kalau saya ngomong pakai bahasa yang jelas begini, saudara paham, akal budiku berbuah di dalam pikiran saudara. Tapi kalau saya hanya bilang bala 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 bala, maka saudara tidak mengerti. Maka akal budiku tidak berbuah di dalam pikiran saudara. Jadi maksud Paulus bilang, kalau saya berdoa pakai bahasa roh, justru akal budiku tidak menghasilkan apa-apa di dalam pikiran kamu. Kamu tetap gelap, tidak mengerti. Maka ayat ini sebenarnya bukan Paulus sedang mengatakan dia berbahasa roh. Tidak, dia hanya bilang jika.
Jadi kalau saya mau berdoa pakai bahasa roh model kalian ini, yang tidak ada terjemahan sama sekali, yang orang satu pun tidak mengerti apa yang kau omong. Kalau saya berdoa, jika saya berdoa, seandainya saya berdoa model kayak kamu pakai bahasa roh ini, maka pikiranku tidak menghasilkan buah di dalam pikiran kamu. Kamu tidak akan mengerti apa yang saya omong. Dengan kata lain di sini, Paulus tidak sedang mengatakan bahwa dia berdoa dalam bahasa roh. Dia sedang mengkritik bahasa roh yang tidak jelas itu. Dengan mengandaikan seandainya jika saya pakai bahasa roh, pikiran saya tidak berbuah. Maka sebenarnya 1 Korintus pasal 14 tidak mengajarkan doa dalam bahasa roh. Atau nyanyi dalam bahasa roh, praise and worship dalam bahasa roh. Tidak, itu semua kritik Paulus. Bahasa roh yang asli itu dipergunakan untuk pemberitaan Injil. Masih ada beberapa ayat di dalam 1 Korintus 14 yang kelihatannya bisa mengarah kepada ajaran sebaliknya. Tapi saya kira ini cukup. Nah, dengan demikian saudara, dari semua pengertian yang saya bagikan ini, bahasa roh itu harus dipergunakan untuk misi pemberitaan Injil. Maka salahlah, menyimpanglah seluruh orang Kristen atau gereja Kristen yang memakai bahasa roh dalam kebaktian atau dalam doa, dalam menyanyi puji Tuhan. Kita perlu sadar tujuan pemberian Roh Kudus dan mujizat bahasa roh untuk Injil. Bahkan ada penafsir mengatakan begini, Roh Kudus turun seperti api. Tapi bukan hanya api biasa, lidah api. Kenapa kok modelnya lidah? Sedangkan lidah itu dipakai untuk bicara. Lidah dipakai untuk bicara. Api Roh Kudus itu muncul seperti lidah. Artinya bahwa pemberian Roh Kudus itu berhubungan dengan lidah yang bersaksi. Bring mengatakan bahwa apa yang mereka lihat seperti api nampaknya berbentuk lidah. Tanpa ragu-ragu menunjuk kepada hal berbicara dan bersaksi sebagai tugas para murid. Yang untuk maksud itu Roh Kudus akan memberi kesanggupan untuk mereka. Kalau ini benar maka saudara lihat. Mengapa Allah memberikan karunia bahasa roh? Supaya orang boleh mendengar Injil dalam berbagai bahasa. Adalah kerinduan Tuhan. Supaya semua bangsa mendengar Injil. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kamu akan jadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Adalah kerinduan Tuhan supaya seluruh bangsa bisa mendengar Injil. Kalau begitu, Pentakosta, spirit Pentakosta sebenarnya adalah pemberitaan Injil. Kalau kamu merayakan Pentakosta, kamu harus punya semangat penginjilan. Kalau kamu berbahasa roh, tapi pemalas penginjilan, ini aneh. Karena justru bahasa roh diberikan untuk penginjilan. Warren Wiersbe. Karunia berkata-kata ini ialah untuk memberitakan kepada manusia. Injil adalah untuk seluruh dunia. Allah ingin berbicara kepada setiap orang di dalam bahasa mereka masing-masing. Dan memberitakan berita keselamatan di dalam Kristus Yesus. Penekanan kisah para rasul adalah penginjilan ke seluruh dunia. Sampai ujung bumi. Kisah 1 ayat 8. Roh Kristus adalah roh misi. Kata Henry Martin. Dan semakin kita dekat kepadanya, harus semakin kuat misi kita. Kalau saudara merayakan Pentakosta dan hidup dengan Roh Kudus, harus ada semangat misi untuk beritakan Injil. Api roh suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta giat bagi namamu. Api roh suci bakar hatiku. Roh Pentakosta itu membuat saya giat bagi namamu. Beritakan Injil. Karena itu merayakan Pentakosta harus membuat kita sungguh-sungguh di dalam penginjilan. Kalau gereja kita merayakan Pentakosta, gereja kita harus giat di dalam pemberitaan Injil. Kalau saya merayakan Pentakosta, saya harus giat dalam pemberitaan Injil. Entah saya diberi kemampuan bahasa roh atau tidak.
Itu bukan soal. Karena karunia Roh Kudus itu bukan buah roh. Kalau buah roh semua harus punya. Tapi itu karunia roh, salah satu karunia. Kalau Roh Kudus berikan dapat, kalau tidak berikan tidak dapat. Namanya karunia. Kalau buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran. Semua kita harus punya kasih. Kalau tidak bukan orang Kristen. Tapi saya diberi kemampuan untuk mengajar. Tidak semua kita bisa mengajar. Saya diberi kemampuan untuk khotbah. Tidak semua diberikan kemampuan untuk khotbah. Ada orang diberi karunia main musik. Tidak semua bisa main musik. Ada orang untuk bikin mujizat. Tidak semua orang bisa bikin mujizat. Roh Kudus memberikan karunia beda-beda. Tidak ada satu orang punya seluruh karunia. Karena itu bahasa roh bukan buah roh. Bahasa roh itu karunia roh. Karunia roh artinya saya bisa tidak punya. Kamu bisa tidak punya. Tapi dia punya. Maka jangan mewajibkan semua orang berbahasa roh. Tidak peduli kita bahasa roh atau tidak. Tapi yang penting api roh Pentakosta harus bakar hati kita. Untuk giat dalam pemberitaan.